kami melihat arsitektur itu hanyalah sebuah pintu. Di balik pintu itu adalah harta karun kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kita nggak perlu merasa terancam karena kita sangat kaya gitu. Justru orang lain bisa jadi yang terancam. Nah, outdoor atau ruang terbuka atau ruang luar itu akan menghasilkan manusia yang sosial. Manusia yang sosial akan menghasilkan manusia yang gotong royong. Wah, bener ini namanya gotong royong, saya lihat sendiri. Kenapa? Nggak ada satu tiang pun bisa berdiri tanpa adanya gotong royong. Disitulah saya melihat, oh ini DNA-nya orang Indonesia ini memang gotong royong. Kadang kita sendiri sebagai bangsa Indonesia justru tidak mengenal sejarah kita sendiri. Nah, mungkin ya kelamaan dijajah atau mindset kita yang sudah dirubah. Semua datangnya selalu dari luar, selalu lebih hebat, lebih keren dan sebagainya. Ya, padahal kita punya budaya tulis yang luar biasa. Ya, budaya lisan yang luar biasa yang juga menghasilkan tulisan-tulisan, dan disitulah rahasia-rahasia kearifan lokal kita tersimpan ya. Dan kami pada saat membangun rumah adat Gadang bersama masyarakat, ternyata rahasia membangun rumah adat itu ada di dalam pantun. Pada saat membangun rumah adat, para dato akan berkumpul dan mereka akan melakukan petatah petiti selama lebih dari 4 jam. Yang teman saya aja orang Padang yang mengajak saya itu almarhum Eko Alvarez, tidak memahami itu bahasa apa. Dan akhirnya dia membawa tape recorder, direkam, kemudian dia meminta hasil rekaman itu ditranslate. Setelah ditranslate ternyata rahasia membangun rumah Gadang. Bagaimana cara memilih kayu, bagaimana mendirikan tiang utama, itu ada semua ininya, rahasia-rahasia di situ. Sama kalau kita membuat arsitektur dari material bambu, bagaimana kita memilih bambu, bagaimana kita menebang bambu, dan kapan bambu itu boleh dipakai menjadi material, itu semua ada waktunya gitu. Dan yang mengerti itu kan tentunya bukan kita orang-orang modern, itu tidak diajarkan di perguruan tinggi, gitu. Jadi bagi saya Indonesia ini nggak secara nyata, secara kasat mata itu luar biasa sekali. Tapi kadang-kadang hal itu kita nggak bisa lihat, gitu. Tapi orang lain bisa melihat. Makanya bagi saya arsitektur Nusantara itu penting bagi Indonesia, penting bagi dunia. Kalau kita tidak mau mempelajari itu, jangan salah kalau orang lain yang akan mempelajari. Masa kita harus belajar dari mereka, gitu kan, aneh. Saat ini ya seperti itu. Kita belajar dari orang lain, gitu. Padahal orang lain belajar dari kita, gitu. Ya. Kenapa kita nggak belajar langsung dari tetua-tetua adat kita sendiri, gitu. Kita kembali lagi ke pengaruh arsitektur modern ya. Belakangan ini kan memang arsitektur modern sangat kuat ya untuk pengaruhnya. Apakah Bung Yory melihat seni arsitektur Nusantara itu terancam dengan berkembangnya pengaruh arsitektur modern? Ini bukan terancam, tapi memang dari dahulu modernisasi memang menggerus tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya itu harus dihancurkan supaya modernisasi bisa berjalan. Prinsipnya seperti itu sebetulnya. Ya. Nah sekarang bagi saya kita nggak perlu merasa terancam. Kan yang kita bikin juga adalah arsitektur modern. Tapi arsitektur modern kita sendiri. Gitu. Jelas Indonesia negara tropis, negara gempa, negara dengan kaya dengan material. Ya kita harus bikin arsitektur modern yang datangnya dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita juga bisa melihat ternyata kota-kota kita tuh dibangun dengan mindset kota 4 musim. Di mana untuk ruang pertemuan aja bertemu satu sama lain itu malah lebih banyak di dalam bangunan, bukan ada di luar begitu. Ya, seperti di dalam mall begitu, orang bertemu ya. Padahal tradisi kita datang dari masyarakat 2 musim. 2 musim itu artinya apa? Masyarakat kita tuh lebih banyak aktivitasnya di outdoor.
outdoor atau ruang terbuka atau ruang luar itu akan menghasilkan manusia yang sosial. Manusia yang sosial akan menghasilkan manusia yang gotong royong. Nah, oleh karena itu kami juga banyak melakukan bagaimana membuat ruang-ruang terbuka hijau yang bersifat publik di kota-kota yang ada di Indonesia ya. Dan di dalam program dengan pemerintah di kawasan strategis pariwisata nasional yang biasa disingkat dengan KSPN, itu adalah program berbasis infrastruktur ya, dan berbasis sosial dan budaya begitu. Jadi rata-rata bagaimana membangun infrastruktur berbasis sosial, ruang-ruang terbuka. Kita kekurangan sekali ruang-ruang terbuka begitu. Jadi kota tuh makin lama makin besar tapi juga terasa makin sempit. Dan di dalam program-program KSPN, ruang-ruang terbuka itu akan dihidupi dengan berbagai macam kesenian, ya kesenian, tarian, budaya, lagu-lagu, ya termasuk permainan-permainan yang sifatnya outdoor. Dengan adanya manusia outdoor, kita akan menghasilkan manusia yang sosial, manusia yang saling memahami satu sama lain. Dan di situ kita akan merawat gotong royong kita juga yang menjadi DNA manusia Indonesia begitu. Kalau saya melihat, saya mengerti gotong royongnya itu justru pada saat rumah adat itu dibangun. Wah, bener ini namanya gotong royong, saya lihat sendiri. Kenapa? Nggak ada satu tiang pun bisa berdiri tanpa adanya gotong royong. Disitulah saya melihat, oh ini DNA-nya orang Indonesia ini memang gotong royong. Dan dengan adanya gotong royong pasti bersifat sosial begitu. Dan di situ kekuatan kita. Dengan narasi arsitektur Nusantara itu masyarakat dan pemerintah justru akan bergotong royong. Masyarakat akan menyambut dan membantu proyek-proyek program-program pemerintah yang berbasis sosial gotong royong seperti itu. Dan disitulah akan melahirkan penemuan-penemuan baru. Jadi saya juga sangat percaya dengan mensinergikan dua tradisi, dua budaya, satu budaya modern dan satu budaya tradisional, itu akan menghasilkan ledakan inspirasi dan penemuan-penemuan baru. Kita nggak perlu merasa terancam karena kita sangat kaya gitu. Justru orang lain bisa jadi yang terancam. Nah, makanya mereka selalu ingin merubah orang Indonesia menjadi market aja. Tapi begitu kita menggali kekuatan kita sendiri, mereka yang akan jadi pengikut. Sorry ya, kita bukan follower. Kita inspiring, inspirasi. Kita adalah inspirasi. Iya.